Halo, selamat datang di Kongkonya TV. Di video kali ini, gue pengen ngomongin sebenarnya apa sih masalahnya Manchester United ya. Kenapa awal musim kita itu kurang bagus ya, performanya ya di bawah ekspektasi lah dengan tim yang kita punya ya. Jadi sebelum gue mulai soal taktik ataupun pilihan pemain, gue pengen ngomong dulu kalau ya sebenarnya faktornya juga selain taktik ataupun pilihan pemain itu ada juga beberapa performa yang nggak konsisten ya dari kita punya pemain ya. Jelas di sayap kiri kita masih belum belum ada yang perform ya, belum ada yang bisa main bagus di situ. Sancho terakhir-terakhir udah mulai bagus main di situ ya, semenjak dia dikasih banyak waktu untuk bermain dia lebih bisa blend mainnya. Tapi di luar itu nggak ada kan, benar nggak ya. Pogba ya sama aja 11-12 gitu loh sama Sancho gitu loh ya. Ya walaupun Pogba banyak assist, tapi yang kita lihat semua assist dia itu datangnya kebanyakan dari tengah. Jadi itulah performa nggak konsisten itu ada di sayap kiri, dan juga kita punya holding midfield juga performanya nggak konsisten ya, macamnya Fred jelas ya, benar nggak itu Fred di on goal satu lawan Southampton kan, sama yang terakhir blunder bikin seri. Jadi itu ya dua game itu Fred benar-benar nggak konsisten, tapi masih dipaksa main juga sama Ole ya. Jadi itu juga salah satu lagi. Ada Lingard ya kan, Lingard ya dia nyebabin kebobolan satu lawan Young Boys jadi kalah, tapi dia juga nyelamatin kita satu gol ya. Sebenarnya sih bukan dia yang nyelamatin sih, lebih ke arah De Gea yang nyelamatin ya. Jadi adalah beberapa faktor ya, ada beberapa pemain yang nggak kurang konsisten mainnya ya. Jadi itu yang menurut gua ya menyebabkan kita problem gitu ya di apa banyak ya ada masalah lah gitu dengan hasil kita gitu di Liga Inggris. Tapi di luar dari itu gue pengen ngomongin tentang kita punya taktik atau pilihan pemain juga ya. Sebentar, gue ganti ini dulu. Mana nih? Area ganti bola dulu. Biar gampang lihatnya. Oke. Jadi kalau dari segi taktik atau pilihan pemain, sebenarnya 4-2-3-1 gue sih nggak masalah dengan sistem ini. Kalian bilang 4-3-3 aja tuh apa? Sama aja sih kalau gue bilangnya. Karena 4-2-3-1 tuh sangat apa ya? Sebenarnya sangat versatile gitu, karena tergantung instruksi pemain ya. Dia kalau dia instruksiin Fred untuk maju ya berarti kan sebenarnya bisa jadi 4-3-3 juga, bener nggak? Jadi 4-3-3 juga. Ini maju jadi kan ya bisa seperti ini, 4-1-4-1, sorry ya, which is 4-3-3 lah secara tidak langsung bisa seperti ini gitu loh. Ya kan? Jadi sebenarnya dia nggak masalah 4-2-3-1. Gue nggak masalah di sistemnya, gue nggak masalah di formasi, sorry, tapi sistem permainannya itu loh yang menjadi tanda tanya besar kan selalu kan kalau untuk Ole. Sebenarnya permainan kita seperti apa sih? Banyak yang nanya seperti itu, jadi gue mau jawab. Sebenarnya 4-2-3-1 kita tuh cukup standar ya, kecuali kita punya winger cukup wide ya, mainnya cukup ya benar-benar wide lah. Dia kadang bisa nusuk, kadang dia bisa lurus doang gitu. Jadi tergantung lah, kayaknya itu dia oleh memberikan apa ya, memberikan um, keleluasan lah untuk ini ya, untuk winger kita ya, terserah dia mau wide atau dia mau nusuk ke dalam ya. Jadi itu kayaknya sih dia lebih menyerahkan lah ke pemainnya dia mau ngapain. Tapi posisi Sancho sama Greenwood biasanya cukup wide. Permasalahannya kalau gue bilang dari sistem ini ada dua, yaitu jelas kadang Ole yang terlalu defensif, yang terlalu. Makanya ini gue nggak ngerti juga ya, apakah ini keterbatasan McFred atau enggak, tapi kita sering lihat kadang Ole suka main seperti ini, 4-2-3-1, tapi benar-benar nahan bola di belakang, ngandelin long ball ya, seperti ini ya. Jadi suka banget gue ngeliat seperti ini, kadang kalau memang mandek baru Fernandes turun untuk bantu ambil bola ya. Jadi itu menurut gue problem utama juga ya, karena lu nggak bisa gitu. Biasanya kayak begini kalau ada Paul Pogba di sini, ya biasanya kalau ada Paul Pogba di sini, Ole main seperti ini nih, ya 4 biji di depan gitu loh. Ya jadi ini menurut gue problem banget, karena ya gitu, kalau lu nggak coba sirkulasi bola ya berarti opsi lu cuma long ball, direct football doang gitu, long ball ke depan doang, which is nggak salah, tapi juga itu gampang kebaca. Ya jadi problem utama gue bilang sih, bola permainan kita gampang kebaca gitu ya. Jadi itu satu, pola permainan kita yaitu long ball atau ya ngandelin long ball lah, terutama kalau ada Pogba di belakang. Yang kedua, ya kalau kita mainin McFred. Ya, ini kalau kita mainin McFred, tadi kan kalau mainin Pogba ya, kalau mainin McFred. Problemnya kalau dia mainin McFred adalah, ini berdua, menurut gue sih dia nggak punya, bukan pemain jelek, tapi nggak punya passing skill-nya sama passing range-nya itu ya jauh banget lah langit dan bumi dengan Paul Pogba ataupun Van de Beek. Ya, jadi problemnya, kalau dia udah dapat bola, ini kan biasanya kalau kita ada bola, rada begini kan ya. Luxio rada naik maksud gue, jadi rada sejajar begini. Jadi 2-4. Varane dapat bola, kasih McTominay ini nggak bisa
main mikir ke depan itu, passing ke depan dia itu jarang banget. Dia tuh cuma bisa back pass sama side pass doang. Sama juga dengan Fred, back pass sama side pass doang. Hasil terjadi adalah biasanya dikasih McTominay kasih Wan-Bissaka maju coba one-two sama Greenwood, passing ke Greenwood, ya kan. Jadi cuma 2 orang. Ini problemnya. Kebaca, kita selalu main dari sayap ya, nggak pernah main dari tengah. Kalau Fred main, kalian perhatikan nggak pernah main dari tengah. Kalau ada Matic di sini misalnya, dia masih bisa main di tengah, masih bisa nggak sirkulasi bola dari tengah. Ya jadi ada variasi. Tapi kalau McFred yang main dari 10 serangan paling cuma 1 dari tengah. Itu pun kalau Fernandes turun bantu ambil jemput bola, baru bisa dari tengah. Kalau enggak, akhirnya kita passing ke wingback, ya kan? McTominay atau Fred passing ke wingback, ke Luke Shaw atau apa. Dia passing ke Greenwood, dia udah coba one-two doang nih. Ya, ini problem besar. Kenapa? Karena ya kita tahu lah, kalau kita lawan tim parkir bus itu minimal ada 3 orang di sayap. Ya 5-4-1 misalnya aja kan. Itu minimal ada 3 orang di sayap yang jaga nge-pressing. Jadi 3 lawan 2 nggak bakal menang. Alhasil, Fernandes harus turun juga bantuin di sini. Jadi 3. Bikin 3. Segitiganya nih Fernandes, Greenwood, dan Bissaka misalnya. Kalau di kiri misalnya Sancho, Shaw, sama Ronaldo segitiganya. Ini masalah utama. Dan Fred McTominay cuma statik di situ doang. Ini masalah utamanya. Karena kalau McFred main, kita tahu ya pola permainannya pasti cuma dari wing doang. Dan dari wingnya juga sendiri, kalau nggak ada Fernandes atau Ronaldo bantu turun, bantuin ini berdua, udah pasti kita udah lu ngarepin aja Greenwood tuh kayak mau salah gitu loh, bener nggak? Ngelewatin 4-5 pemain atau apalah gitu, bener nggak ya? Atau lu ngarepin aja Rashford udah fit gitu, bisa ngelewatin 2 orang pemain atau gimana? Ya sementara Ronaldo ya udah nggak mungkin bisa lah melakukan itu, ya masih bisa tapi yang ya udah beda lah, mengerti nggak? Jadi ini permasalahannya, kita selalu main dari sayap, ya. Kalau Frankfurt selalu main dari sayap, dan mereka ini pasif untuk maju, rada pasif. Kalau bola di final third, mereka baru kelihatan maju. Ya, mungkin Fred yang stay, McTominay maju, atau sebaliknya. Tergantung nyerang dari kiri atau dari kanan. Kalau bola masih di tengah, mereka bakal ngendok di belakang sini. Ya, kalau bola masih di sini nih, daerah tengah sini, ya kan di Ronaldo atau di Shaw atau di Sancho, pasti dia nahan di sini, nggak terlalu maju. Ini permasalahannya. Jadi pattern-nya itu udah kelihatan gitu. Dan untuk Fernandes bantuin ke winger atau Ronaldo bantuin winger kan perlu waktu. Ya kan dia tadinya siap-siap untuk terima long ball, dia harus turun bantuin jadi biar nggak terlalu overload gitu loh sama pemain lawan. Ini permasalahan utamanya. Ya kenapa gue nggak mau Fred main ya, bukan pemain jelek ya, kecuali Fred ya, Fred lagi jelek banget formnya, blunder udah 2 kali, itu mendingan sih harus cadangin, itu udah pasti harus cadangin, tapi ya nggak tahu lah oleh kenapa. Tapi gimana pun juga, kalau Fred main, mereka tuh nggak punya kapasitasnya untuk main dari tengah, dari sentral tuh nggak ada. Ya selalu ngandelin wingback untuk bawa bolanya ke final third, ya kan, ataupun wingback dengan winger lah, kalau wingernya turun ya kan, itu pasti selalu ngandalin 2 orang ini untuk bawa bolanya ke final third. Nggak pernah kita passing gini terus balik ke McTominay bawa maju gitu, nggak pernah, jarang banget gue lihat, jarang sekali gue lihat seperti itu. Ya jadi pattern kita tuh udah terlalu terbaca, pattern serangan kita terlalu baca ya. Jadi kalau gue rangkumin lagi, permasalahannya adalah ya De Gea misalnya ke Varane ke McTominay pasti nggak bisa ke depan. Nggak bisa dia one-two sama Fred atau apa untuk nyerang dari tengah tuh nggak bisa. Biasanya kita selalu dari wing. Kalian bisa nonton lagi berapa banyak yang kita serang dari tengah. Kalau ada McFred ya. Dan kalau Fernandes nggak turun untuk bantuin. Nggak pernah, jarang banget. Gue yakin banget kalian bisa nonton lagi, itu pasti jarang sekali. Kita nyerang dari tengah tuh jarang sekali. Selalu ngandelin wing. Ngandelin wingnya pun juga McTominay nggak support. Ya, Wan-Bissaka sama Greenwood tunggu Fernandes turun. Ya, atau Shaw Sancho tunggu Fernandes turun, Shaw dengan Sancho tunggu Fernandes turun, atau enggak biasanya Ronaldo yang turun sini. Ini yang selalu kejadian ya. Kalau nggak Ronaldo, Martial atau Cavani lah, siapalah tergantungannya. Ini yang selalu kejadian gue lihat. Masalah besar sekali kalau gue bilang. Ya terlalu monoton. Ya kan akhir-akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau lawan tim parkir bus overloaded, dia ya crossing aja kerjaannya kan. Kalau crossing nggak masalah sih itu, tapi yang namanya kayak begini ya di tengah-tengah sini udah rame banget. Artinya crossing akurasi lu tuh harus bagus gitu loh. Ya kan kalau kayak begitu. Jadi ini sih gue bilang, makanya kita dari kemarin tuh mainnya kurang menarik gitu loh. Karena kita selalu ngandelin wingnya sendiri cuma ngandelin 2 orang. Ya kan karena nunggu
pemain kita Fernandes untuk bantuin atau enggak nunggu Ronaldo untuk turun bantuin sebelah kiri. This is the big problem, ya. Kalau McTominay atau Pogba itu atau Matic minimal juga ya, misalnya Fred tahan di sini, Matic itu bisa main maju ke dalam gitu. Dia bisa kombinasi sama 3 orang ini. Ya, Fernandes nggak perlu terlalu mundur ke bawah, nggak perlu terlalu bikin jemput bola, ya kan, itu bisa. Kalau seandainya ini Matic nih ya, ini mereka bisa main bareng ya. Kalau dia ada bola, dia nggak harus back pass, side pass, dia bisa aja masuk ke dalam. Atau dia apalah gitu, itu bisa banget kalau untuk Matic. Ataupun Pogba. Ya cuman problemnya kalau Pogba sekali lagi ya biasanya si Ole maunya mainnya long ball kalau ada Pogba di belakang. Tapi sebenarnya itu perbedaannya, kenapa gue bilang McFred itu kurang gitu bagus di kita, karena mereka berdua nggak punya passing skill-nya, nggak punya passing range-nya untuk nyerang dari tengah atau untuk melakukan long ball atau apa. Yang mereka bisa lakukan adalah simple pass ke kiri ke kanan, ya udah ngandelin wing play kita, di mana wing play pun dia nggak bantu support. Jadi kita benar-benar nggak banyak orang di depan itu untuk nyerang. Ya ini permasalahannya. Jadi gue bilang sih mau main formasi apapun ya, kalau kita central midfielder kita masih McFred dan mereka nggak punya passing skill atau passing range-nya kayak Pogba atau Van de Beek, ya bunda-bundanya kita bakal main boring kayak begini gitu loh. Ya selalu ngandarin kita punya wingback sama winger, di mana mereka pun udah dikeroyok 3-4 orang gitu kan. Kalau Fernandes nggak turun ya udah bolanya hilang, kita nyala-nyalain ya kan, wah bisa bego gitu, bego, padahal sebenarnya ya dari segi central midfield kita atau holding midfield kita ini nggak berfungsi gitu loh untuk distribusi bola. Dia distribusi bola itu ke samping doang, bukan ke depan ya. Kalau dia pinter kan dia bisa aja nih one two sama dia terus kasih Fernandes atau kasih Sancho bikin segitiga sendiri di sini ya kan, bikin segitiga kan. Kalau dia pinter dia bisa begitu gitu loh. Ya, tapi mereka nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Ya, bahkan gue bilang untuk melakukan hal itu Van de Beek lebih bagus daripada Fred ataupun McTominay. Kalau dari segi defensif masih tanda tanya, karena jarang banget untuk Van de Beek main ya. Jadi itu ya, kalau gue bisa rangkumin lagi problem utama kita ya. Ada satu lagi yang mau gue tambah ya, ini bonus nih. Jadi selain taktikal sama pola, pertama kan pemain banyak yang nggak konsisten. Yang kedua adalah ya pola serang kita tuh dengan McFred itu sangat monoton ya, ataupun dengan Pogba cuma ngandelin long ball ya, 4 orang di depan itu sangat monoton, pola sangat monoton. Yang ketiga, yang problem utamanya lagi, sistem pressingan kita tuh jelek. Ya, ini gue baru ingat, sistem pressingan kita ini jelek ya. Biasanya kalau ini orang musuh lawan nih ya, build up dari belakang. Biasanya pressing ini cuma 3 orang minimal nih. Sancho, Ronaldo, Greenwood ya, biasanya tergantung lah ya, mereka pakai formasi berapa atau berapa orang sebagai center back. Biasanya 3-4 orang ini doang nih sama Fernandes nih, support di belakang nih. Ini 4 orang ini doang. 4 orang ini doang yang pressing high. McTominay apa yang dilakukan? Bukannya bantu pressing di tengah sini ya, atau di atas, pokoknya yang penting di atas garis tengah ya. Bukannya bantu pressing di sini ya, pressing center midfieldnya, tapi mereka ngendok di belakang. Ngendok di belakang. Makanya kenapa kita suka sering kena counter kewalahan ya, kalau gue bilang bukan karena kita nyerang atau kita defense kurang bagus atau ya nggak punya CDM yang bagus, karena kita pressingnya nggak ada pressing dari awal. Kalau gue bilang kita harus main kayak Liverpool, Manchester City, semua pemain-pemain tim-tim bagus ya, kalau dia pressing tuh high press, 6 orang di depan coy, 6 orang ya, 6 orang gini. Ya, 6 orang tuh di atas kotak ini garis tengah, 6 orang. Tambah lagi ini untuk pressing winger, ya kan? Jadi dia lebih kayak 2-4-4 gitu loh. Ini 2 orang cuman Maguire, Severan, pressing center back, ya kan, jagain center back. 4 orang ini langsung pressing midfield, 2-4-4 ya. 4 orang depan ini pressing dia punya defender sama wingback. Tapi itu kita nggak lakukan. Yang ada kita 6 orang ngendok di belakang. Ya, 6 orang ngendong di belakang, 4 orang pressing ke depan. Akhirnya terlalu banyak ruang, percuma. Mendingan sekalian aja mundur di belakang semua gitu loh. Pressing dari tengah tengah lapangan. Ini yang problem gue lakukan, yang gue lihat ya. Walaupun kemarin Liverpool lawan Manchester City ya, babak pertama kan katro abis tuh. Sorry. Liverpool pressingnya sendiri juga nggak agresif banget. Tapi kalau kalian lihat lagi, Liverpool pressing tetap 4 orang, 6 orang tuh 5-6 orang di depan garis tengah untuk pressing, untuk siap-siap pressing, ngerebut bola. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah agresif atau enggaknya pressing juga, tapi ya lu berapa banyak orang yang lu kasih untuk pressing high.
Kalau lu nggak pressing high, ya problemnya gitu, terlalu banyak space. Ya Maguire, Varane di sini, ya kan nih. Ini dua orang ngendok di sini, holding midfield kita Fred McTominay dan Luke Shaw di sini. Ini terlalu banyak space di sini, gampang banget lewatin 4 orang ini. Jadi kayak nggak ada gunanya nggak pressing juga. Ini 4 orang ya terlalu gampang gitu loh. Dari gampang dari sini udah akhirnya kita, ke overload nih kita punya pemain. Terlalu banyak space jadinya. Kalau mau langsung pressing high, ya kan, lini tengahnya kita press juga dengan 4 orang. Ya minimal 2 orang lah di depan kotak penalti karena ini kan winger kan ya. Winger kan bisa lebih maju. Si Shaw jaga winger, Wan bisa kalau jaga winger itu lebih maju kan. Jadi minimal nih 6 orang di tengah nih harus ada. Jadi kalau mereka pengen mau passing lewat tengah, ini udah ada McTominay atau Fred. Mereka mau passing ke samping gitu kan atau langsung ke winger, ini ada Shaw sama Sancho untuk nge-pressing. Ya pressing itu penting, ini sepak bola modern. Kalau lu nggak pressing, lu nggak bakal memaksa mereka untuk melakukan kesalahan. Ya, karena pressing kan pasti kan kaget dong, waduh gue ngapain nih, udah lawan nih. Ya kan, apalagi kalau orang yang nggak bisa gocek, bener nggak, waduh udah ada lawan nih. Ya kan, udah passing belakang lagi deh. Akhirnya mereka long ball. Long ball 50-50. Siapapun bisa menang, siapapun bisa kalah gitu, bener nggak. Jadi penting banget. Kalau kita masih pressingan kayak begini, ya kan, 4 orang, 6 orang di belakang, space gede banget nih kosong begini ya. Wah, rentan banget deh kena counter deh, rentan banget, gampang banget itu dibobol gitu kalau gue bilang. Ya ini masalah besar, masalah besar. Kalau gue kayak begini sih jujur mendingan ya udah lu begini aja. Ya kan, nggak usah terlalu press, ya kan, benar nggak? Yang penting Ronaldo maju aja biar goalkeepernya nggak lama-lamain bola atau gimana. Ya atau lu ngendok aja di belakang atau gimana kek. Ya, tapi kan kita bukan bukan tim papan bawah, benar nggak? Kita tuh Manchester United. Jadi penting banget kalau untuk pressing harus 4 orang. 4 orang di depan. Bentar ya, ini kok nggak bisa. 4 orang di depan, 2 orang di sini untuk memotong bola dari tengah. Luke Shaw sama Wan-Bissaka nge-pressing winger. Ya, jadi 6 orang minimal di depan garis tengah. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kalian lihat aja deh sekali lagi deh. Lihat aja Man City main, Liverpool main. Ya, 70-80% dia pasti 6 orang di depan kalau ini, di depan garis tengah untuk pressing. Ya, sementara wingback cover ini, cover winger, center back cover striker. Ya, pasti. Pasti. Ya. Kalau cuma berempat begini ke depan, ya, ini kan dia punya biasanya ada DM satu, ini nggak ada yang pressing. Akhirnya lu kasih bola ke DM, dia langsung maju, beres. Selesai. Kelar acara. Ya ini penting banget loh kalau gue bilang ya. Jadi kalau gue bilang kalau kalian nanya sebenarnya masalahnya apa sih Manchester United yang gue rangkum lagi ya dan pola permainan Ole seperti apa sih itu udah gue jelasin jadinya. Satu jelas permasalahan dari Manchester United ada pemain yang nggak konsisten ya walaupun kita main katro main apa taktik kurang gitu mendukung atau apa. Tapi kalau pemain lebih konsisten ya kita nggak kehilangan poin ya dari si Fred blunder ya kan on goal sekali sama blunder terakhir tuh ya lawan Everton sekali ya itu udah kehilangan poin sama di Champions League si Lingard benar nggak dan juga di kiri lah tapi ini lebih ke arah Sancho belum panas aja mesinnya gitu tuh gimana jadi ini pertama ya yang kedua jelas dari segi taktikal gue udah bilang pola permainan kita terlalu dibaca ya kita kalau ada Pogba di holding midfield terlalu suka long ball. Ya, kalau kita mainin McFred, nggak ada serangan dari tengah, selalu dari sayap, dan itu pun juga mereka nggak support. Ya, McFred nggak support si kita punya winger sama kita punya wingback. Itu problem besar. Passing skill mereka sama passing range mereka tuh sangat pendek dan sangat limited. Itu masalah besar. Dan yang terakhir adalah yang ketiga gue bilang, ya ini kita punya pressingan, sistem pressingan kita udah mulai jelek gitu loh. Ya, cuma 4 orang dikirim ke depan, udah selesai gitu loh. Kalau gue sih jujur gue pengen lihat 2-4-4 ya, 2-4-4. Jujur aja, gue pengen lihat seperti ini. 2-4-4 kita pressing seperti ini. Ya, kita ada Maguire sama Varane jagain 1 orang kalau lu nggak bisa ini sih udah mendingan dipecat aja gitu loh, benar nggak? Kalau cuma jagain 1 striker doang ya, nggak takut kalah sprint atau apa ya mendingan lu keluar aja deh, benar nggak? Ya kan gampang jagain 1 orang, satu man to man, 1 zonal beres, benar nggak? Ya kan, kalau lu emang nggak bisa begitu, mah mendingan lu ini aja deh. Mendingan ngapain lu masih main di Manchester United, benar nggak? Gue sih pengen lihat seperti ini, karena gue lihat selalu Liverpool sama Manchester City kalau pressing seperti itu, minimal 5-6 orang tuh di depan garis tengah, bukan 3-4 orang kayak kita, sisanya ngendok di belakang. Nggak ada gunanya seperti itu.
Ya, itu analisa gua kenapa kita awal musim ini jelek ya. Dan semoga bisa bisa inilah permasalahan-permasalahan bisa bisa terselesaikan. Em, Gimana kalian setuju nggak? Ada komen lain nggak kenapa kita problem ya kenapa awal musim kita tuh di bawah di luar ekspektasi lah, di bawah ekspektasi bukan di bawah ekspektasi gitu. Tolong di komen ya, karena ini menurut gua tiga hal ini penting. Konsistensi pemain, pola serangan yang terlalu monoton ya, kebanyakan wing play ataupun long ball. Yang ketiga ya jelas itu sistem pressingan kita yang setengah-setengah seperti ini, gue bilang bikin defense kita sangat terbuka. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.